Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas sedikit tentang turunan fungsi trigonometri. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas turunan dari dasar ya, dari awal hingga bentuk yang lebih sulit sedikit ya. Nah, agar kalian tahu nanti kita awali dari dasar dulu sehingga naik sebentar sedikit-sedikit ya. Nanti Anda bisa tahu untuk soal-soal yang lebih rumit. Oke, ini sebagai dasar dulu ya. Ini tentang turunan trigonometri. Ini ada rumus dasar ya, rumus dasar turunan trigonometri. Ya, sekarang coba perhatikan ada Y sama dengan sin X. Oke, turunan trigonometri ya. Y sama dengan sin X, maka turunannya saya tuliskan dengan Y aksen itu sama dengan cos X. Jika Y sama dengan cos X, maka Y aksen adalah minus sin X, gitu ya. Kemudian Y sama dengan X pangkat N, ini adalah bentuk aljabar, maka Y aksennya adalah N X pangkat N min 1. Oke, sekarang tingkatan lebih tinggi lagi, ketika kita punya Y sama dengan sin AX, maka Y aksennya adalah apa? A cos AX. Jika kita punya Y sama dengan cos AX, maka Y aksennya adalah minus A sin AX. Gitu ya. Saya tuliskan contohnya dulu. Misalkan Y sama dengan sin 3X. Gitu ya. Maka Y aksennya itu adalah A, berarti kan A-nya 3 ya, berarti 3 cos 3X. Gitu ya. Jika kita punya Y sama dengan cos 5X plus 1, misalkan ini ya, maka Y aksennya itu sama dengan, hati-hati, turunan cos itu apa? Minus sin. Kita tulis dulu, minus sin 5X plus 1 dikalikan turunan dari 5X plus 1. Turunan dari 5X itu adalah 5 ya. Gitu caranya, sehingga menjadi minus 5 sin 5X plus 1. Oke, sekarang lanjut. Misalkan kita punya ini, Y sama dengan sin X kuadrat plus 3. Gitu ya. Nah, maka Y aksennya, Y aksen itu sama dengan turunan dari sin dulu. Turunan dari sin itu kan cos ya. Kita tulis dulu cos. Cos, ini tetap dulu ya. Cos X kuadrat plus 3 dikalikan turunan dari dalam kurung ini. Turunan dari X kuadrat plus 3 itu kan 2X. Berarti kita tulis saja 2X. Nah, sehingga bisa kita kalikan menjadi 2X cos X kuadrat plus 3. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut yang nomor berikutnya. Misalkan kita punya Y sama dengan sin pangkat 5X ya. Ini bentuk perpangkatan ya. Hati-hati. Y sama dengan sin pangkat 5X. Hati-hati, ini perpangkatan ya. Nah, kalau kita mencari turunannya, Y aksen, itu langkahnya begini. Ingat, ini rumus perpangkatan ya, Y aksen ya. Berarti langkah pertama kita turunkan dulu, 5-nya turunkan dulu. 5 sin pangkatnya kita kurangi 1 X, gitu kan? Kemudian dikalikan turunan dari sin X. D sin X, artinya turunan dari sin X ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan menjadi 5 sin 4X, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, sehingga menjadi 5 sin pangkat 4X cos X.
Mudah ya. Sekarang kita punya Y sama dengan cos 6 dari 4X plus 1 gitu ya. Nah, maka turunannya langkahnya sama. 6 kita turunkan dulu. 6 cos pangkatnya dikurangi 1, 6 minus 1 gitu ya. 4X plus 1 dikalikan turunan cos 4X plus 1 D 4 cos ya, cos 4X plus 1. Hati-hati, nanti menjadi apa? Y aksen sama dengan 6 cos 5 4X plus 1 turunan dari cos 4X plus 1 ya, itu sama dengan minus sin 4X plus 1 dikalikan 4. Berarti berapa? 6 kali 4 dulu ya, 24 dikalikan minus, berarti minus 24 cos pangkat 5 4X plus 1 sin 4X plus 1 gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, coba kita mempunyai ini, Y sama dengan sin pangkat 7 X kuadrat plus 5, misalkan ini ya. Nah, maka Y aksennya 7 turun dulu, 7 sin pangkatnya dikurangi 1 ya, ini tetap X kuadrat plus 5, kemudian turunan dari sin X kuadrat plus 5, berarti masih dikalikan turunan dari sin X kuadrat plus 5, sehingga menjadi 7 sin pangkat 6 gitu ya, X kuadrat plus 5 dikalikan turunan dari ini D sin X kuadrat plus 5. Turunan dari sin apa? Cos, kita tulis dulu cos X kuadrat plus 5, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, sehingga menjadi, ingat koefisiennya kita 7 dan 2X ya, berarti ada 14X sin pangkat 6 X kuadrat plus 5 dikalikan cos X kuadrat plus 5. Oke ya, begitu ya cara menentukan turunan fungsi trigonometri. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang turunan trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.